أيها المستمعين والمستمعات رحمكم الله. Para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama, para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat yang pada malam ini berhadir bersama dengan aparat pemerintah, baik dari sipil maupun ABRI, yang mana kehadiran kita malam ini dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu membesarkan syiar dari agama Allah, menghidupkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu saya mohon maaf karena kondisi kesehatan saya ini malam agak terganggu, sebab karena terlalu banyaknya acara-acara yang sudah saya lewatkan. Maka pada malam ini Al-Fakir mohon doa restunya untuk Al-Fakir dapat menyampaikan apa yang dihajatkan oleh sahabat niat pada malam ini. Kemudian Al-Fakir memohon marilah kita bersama-sama membaca salawat dan salam ila sayyidil wujud afdalu likulli mawjud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pembacaan salawat ini Allah melimpahkan rahmatnya dengan kita sekalian. Allah memberikan redha dan maghfirahnya dengan kita sekalian. Dan Allah memanjangkan umur kita sehingga senantiasa dapat melaksanakan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat ini Allah membikin kuat iman kita. Allah membikin mantap akidah dan tauhid kita. Dan Allah menambah rasa cinta dan mahabbah kita kepada kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para pemain hadrah saya minta untuk mengikuti membaca al-salawat ini dengan hadrah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu ya nabi salam 'alaika ya rasul salam 'alaika ya habib salam 'alaika salawatullah
صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم قد جاهد في سبيل الله الحق جهاده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. قال الله تعالى في كتاب مبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والذي قال في كتابه العزيز: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: جلوس ساعة عند العلماء أحب إلى الله من عبادة 1000 سنة. وفي رواية: خيركم من طال عمره وحسن أعماله. صدق الله مولانا العظيم والرسول. Hadratul Mukarram, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, dan para sesepuh serta tokoh-tokoh masyarakat yang malam ini berhadir bersama dengan aparat pemerintah, baik dari sipil maupun APRI, dan juga saudara-saudara para wartawan dari berbagai mass media yang malam ini berhadir mengikuti acara peringatan Isra wal Mi'raj daripada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tentunya kita telah menyadari bersama-sama bahwa kehadiran dan kedatangan kita di majlis ini adalah dengan maksud dan tujuan, dengan satu niat, dengan satu cita-cita, yaitu menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama-tama saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada hadirin sekalian, kehadiran kita di majelis ini hendaknya disertai dengan niat menuntut ilmu. Sebab apabila kita ini malam hadir dengan niat menuntut ilmu, maka segala cita-cita dan keinginan kita akan bisa kita capai dengan ilmu tersebut.
Hadirin hadirat yang berbahagia, semua yang hadir pada malam ini adalah termasuk hamba Allah dan umat Sayyidina Rasulullah yang paling beruntung. Sebaik-baik hamba Allah, sebaik-baik umatnya Rasulullah ialah yang hadir pada malam ini. Sebab Nabi kita menghabarkan, khairukum, sebaik-baik kamu orang, sebaik-baik yang namanya ibadallah, hambanya Allah, man tala umruhu, siapa-siapa yang dipanjangkan Allah umurnya, siapa-siapa yang diberi kesempatan untuk hidup oleh Allah, wa hasuna amaluhu, dan dia mengisi kehidupan itu dengan amal-amal saleh, dengan amal-amal kebaikan, itulah orang yang paling baik sebagai hamba dan umatnya Sayyidina Rasulullah. Dan alhamdulillah, malam ini kita termasuk di dalam hadis Rasulullah ini. Kalau tahun dulu kita tidak pernah menghadiri peringatan Isra wal Mi'raj, alhamdulillah tahun ini kita bisa hadir. Kalau tahun kemarin kita tidak sempat untuk datang pengajian, untuk datang ngaji di mana majelis seperti ini, alhamdulillah tahun ini kita sempat. Sebab hendaknya kita harus mengetahui dalam 3 perjalanan umur kita. Yang pertama, hendaknya hari ini amal kita, umur kita, kebaikan kita, ibadah kita lebih baik dari kemarin. Dan hendaknya pula kau bikin persiapan. Kau bikin persiapan besok lebih baik daripada hari ini. Jangan hari ini lebih jelek dari kemarin dan besok lebih jelek daripada hari ini. Inilah orang yang paling rugi di mana hidup di muka bumi Allah ini. Maka oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah, termasuk hamba Allah yang mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah untuk dapat berbuat baik, untuk dapat melakukan amal saleh, untuk dapat hadir ngaji ini malam. Alhamdulillah. Rasulullah bilang, "Man salaka tarakan 'ala al-'ilmi, salaka Allahu bihi tarakan 'ala al-jannah." Barang siapa berjalan menuju tempat pengajian, barang siapa datang untuk hadir pengajian, maka Allah bukakan jalan baginya untuk menuju surga Jannatul Na'im. Kalau ibu dan bapak sekalian ini malam mau datang pengajian, kemudian di tengah jalan umurnya habis dan dia menghembuskan napasnya yang terakhir dengan niatnya masih ada untuk mengaji daripada hukum-hukumnya Allah, untuk mengaji daripada syariat yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah, maka mati dihitung oleh para ulama adalah mati syahid. Oleh karena itu hadirin wal hadirat yang berbahagia, kalau datang pengajian niat mengaji. Innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan kita bakal dihitung oleh Allah, bakal diganjar oleh Allah sesuai dengan niat kita masing-masing. Kira-kira ini malam ada yang berniat untuk mencuri? Alhamdulillah, walau ada nggak mau ngaku. Kira-kira ini malam yang hadir apa ada niat untuk ngaco? Sekalipun ada sembunyi. Tapi insya Allah selama di dalam hati kita ada keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka inilah satu-satunya di antara sekian banyak kebaikan yang perlu kita dukung, yang perlu kita bina, yang perlu kita tingkatkan. Sebab Rasulullah bilang, man ahya sunnati faqad ahabban. Barang siapa menghidupkan
instansi pemerintah dimanapun tempat, kita hidupkan sunnahnya Rasulullah, kita hidupkan syariat agamanya Allah, maka jaminan buat kita bahwa orang itu benar-benar cinta kepada Rasulullah. Wa man ahabbani, dan siapa yang cinta kepada aku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, orang itu kelak bersama aku di dalam surga. Amin. Para hadirin yang berbahagia, malam ini kita berkumpul dengan para alim ulama, khususnya dzurriyyat-dzurriyyatnya Rasulullah, para alamin, para habaib. Dan tadi kita saksikan bersama masuk ke ruangan musalla Miftahul Huda, di mana kehadiran beliau merupakan satu pertanda buat kita, al-mar'u ma'a man ahab, bahwa sesungguhnya hari ini kita kumpul dengan ulama yang kita cintai. Kita hari ini satu majelis dengan habaib yang kita cintai. Kita kumpul dengan para kiai, para sepuh yang kita cintai. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menutup majelis kita pada malam ini saja, melainkan kita kelak akan dikumpulkan kembali dengan orang-orang yang kita cintai di yaumil qiyamah dalam surga Jannatul. Alhamdulillah. Para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah sebanyak-banyak puji syukur yang kita ucapkan, sebanyak-banyak kalimat tahlil, tahmid dan takbir yang kita baca, sekian banyak doa yang kita munajatkan. Kesemuanya itu belum sempurna, kesemuanya itu belum lengkap apabila tidak disertai dengan ucapan salawat dan salam ila sayyidil wujud afdalu likulli mawjud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua nikmat yang kita terima, semua pemberian Allah yang kita rasakan, kesemua itu tidak pernah terlepas dari segi perjuangan dan pengorbanan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, malam ini kita berhadir diundang oleh Gus Arifin sebagai pengasuh majelis pengajian Miftahul Huda. Beruntunglah masyarakat sekitar Beratang Gede ini, khususnya masyarakat kaum muslimin, karena kita mempunyai sinar, mempunyai lampu. Sejelek-jelek satu kampung, kalau ada kiainya insya Allah tidak akan jelek. Sebab kalau panjenengan ketemu dengan satu orang dan ditanya di mana tinggal, di Beratang Gede, oh dekat dengan Gus Arifin, Masya Allah, alhamdulillah. Beruntung apa tidak ibu-ibu? Tapi kalau ibu satu kampung dengan perampok, satu kampung dengan maling, ketika ibu ditanya rumahnya di mana, di kampung mana, oh kampung maling itu ya. Ini ibu-ibu. Jadi bersyukur kita di dunia sudah mendapatkan satu rahmat kumpul dengan para ulama, apakah lagi kelak nanti di yaumil qiyamah. Tetapi perlu saya garis bawahi dan juga perlu saya peringatkan kepada Gus Arifin, tetaplah berjuang, tetaplah maju di dalam membela agama Allah, walaupun rintangan, walaupun ujian, walaupun cobaan berbagai macam bentuknya datang mengunjungi kita. Sebab setiap kebaikan selalu ada ujiannya. Dan ujian yang terberat bagi kita adalah dari pihak keluarga kita sendiri. Sebab Rasulullah sendiri yang paling menyedihkan buat beliau, karena musuh-musuh di dalam Islam termasuk adalah sanak famili daripada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi justru itu bukan menjadikan suatu racun buat kita, malah menjadi obat buat kita tambah keimanan pada Allah.
buat kita tambah mantap pasrah kepada Allah. Sebab pada waktu peringatan Maulid dulu saya pernah bilang, kenapa Rasulullah yatim piatu? Sejak beliau dalam kandungan, ayahanda beliau Abdullah telah meninggal dunia. Berita yang pertama diterima Rasulullah sejak dalam kandungan adalah masalah maut. Kemudian begitu beliau lahir, masih dalam keadaan kanak-kanak, ibunda yang mulia membuktikan berita maut yang didengar dalam rahim tadi dengan berpulangnya ke rahmatullah Aminah daripada ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum habis masa sedih yang dialami Rasulullah, beliau dipelihara oleh beliau punya datuk Abdul Muttalib, di mana tak lama pula datuk beliau berpulang ke rahmatullah. Kemudian berpindah lagi kepada Abu Talib, pun Abu Talib berpulang ke rahmatullah. Tempat mengadu Sayyidina Rasulullah, paman saudara dari ayah beliau adalah pengganti orang tuanya Rasulullah, pun telah berpulang ke rahmatullah. Istri yang tercinta Sayyidatina Khadijatul Kubra pun berpulang ke rahmatullah, di mana saat-saat beliau memerlukan tempat untuk bermusyawarah, di saat-saat Rasulullah memerlukan tempat untuk bertukar pikiran, justru mereka beliau mendahului berpulang ke rahmatullah. Apa hikmah dibalik peristiwa dan kejadian itu? Tidak ada lain dan bukan adalah, menurut para alim ulama, ahli sufi, wa ahli tauhid, wa ahli ma'rifat, adalah untuk membuka tabir, untuk membuka dinding antara Allah dan Rasulnya, antara Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, supaya Rasulullah jangan ngadu sama orang tua, jangan ngadu sama datuk, jangan ngadu sama pamannya, dan jangan ngadu kepada istri, jangan ngadu selain Allah, selain hanya kepada Allah. Inilah ibu-ibu, justru keyakinan beliau adalah memantapkan ma'rifat beliau untuk senantiasa munajatulillah, senantiasa bermunajat kepada Allah, senantiasa ya Allah, bukan ya ammi, bukan ya jiddi, bukan ya abi atau ya ummi, walakin ya Rabb, ya Allah. Inilah para hadirin satu pelajaran di dalam tarikh Islam dari segi kehidupan Rasulullah, dari keyakinan beliau mengajarkan kepada kita agar senantiasa bermunajat, memohon, meminta kepada Allah, jangan sama dukun, jangan sama tukang nujum. Tukang nujum meramal nasib kita, katanya kau bakal kaya. Si tukang nujumnya sendiri begitu-begitu saja hidupnya. Kalau dia pandai meramal orang, kenapa tidak meramal dirinya sendiri? Oleh karena itu, mari kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Inilah hadirin wal hadirat yang berbahagia. Kemudian dalam peringatan ini pun kita mengembalikan segala-galanya kepada Allah. Andaikan dalam peringatan ini banyak kesalahan dan kekhilafan yang kita lakukan, kita mohon ampunan dari Allah, kita mohon maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar dosa-dosa kita, penyakit-penyakit jelek di dalam diri kita bakal dihapuskan oleh Allah, bakal dihilangkan oleh Allah. Penyakit dengki kita bakal hilang, penyakit ujub, riya, sombong bakal hilang,
dengan sebab dan berkah daripada peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, saya dengar kata sambutan dari Bapak Lurah tadi, di mana beliau mengharapkan agar kita senantiasa meningkatkan persatuan dan kesatuan kita di dalam membina pembangunan, baik di bidang mental spiritual ataupun dalam bangunan-bangunan yang lainnya. Oleh karena itu, para hadirin perlu diketahui bahwa kehadiran kita malam ini adalah untuk bersama-sama memperingati satu peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu kejadian yang luar biasa yang tidak dialami oleh hamba-hamba Allah yang lainnya. Peristiwa apakah itu? Yaitu peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar di dalam perjuangannya, besar di dalam pengabdiannya, besar di dalam ketakwaannya kepada Allah, dan manusia yang terbaik yang Allah ciptakan di mana ini dunia adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj telah berlalu 14 abad yang lewat. Tapi dengan adanya kita memperingati Isra dan Mi'raj malam ini, seakan-akan peristiwa itu baru kemarin terjadinya. Inilah salah satu bukti bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah termasuk bahagian daripada mukjizatnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa itu telah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan firman-Nya, Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya pada suatu malam, minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari masjidil haram di Makkah ke masjidil aqsa di Palestina. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah adalah untuk membuktikan, untuk memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaannya Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat, Maha mengetahui, Maha segala-galanya. Dan tidak ada satu kekuatan, tidak ada satu kekuasaan yang ada di dunia ini mampu melawan kehendak daripada takdirnya Allah. Oleh karena itu, orang yang berada pada pihak Allah, insya Allah senantiasa akan mendapat pertolongan dari Allah.